Hello, people of Soul. Welcome back in Soul from Soul Make Your Life Demons. So, hari ini kita bakalan membahas 10 tanaman yang terbukti dapat mencegah penyakit Alzheimer. Apa saja tanaman berikut dan bagaimana tanaman itu mampu mencegah penyakit Alzheimer? Sebelum itu kita langsung lihat terlebih dulu berita Breaking Soul. Dunia saat ini mengalami pergeseran demografi ke populasi yang menua. Dan salah satu penyakit yang sering dikhawatirkan adalah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit yang ditandai dengan penurunan fungsi mental yang progresif seperti fungsi pemikiran, memori, serta perubahan emosi dan bahkan tingkah laku. Penyebab penyakit Alzheimer sangatlah kompleks, tetapi yang paling umum adalah adanya akumulasi yang berlebihan dari suatu protein yang disebut sebagai protein amiloid dalam struktur otak. Protein ini dapat merusak sel saraf, bahkan dapat menyebabkan kematian pada sel saraf. Di sini, kami akan menjabarkan 10 tanaman yang dapat mencegah penyakit Alzheimer. So, stay tuned! Yang pertama, itu adalah kunyit atau nama lainnya turmeric, atau istilah latinnya adalah curcuma longa, ternyata telah terbukti mampu mencegah penyakit Alzheimer. Kunyit merupakan tanaman rempah-rempah asli dari Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, dan bahkan penyebarannya sudah sampai ke benua Australia dan benua Afrika. Kandungan utama di dalam kunyit adalah kurkumin atau kurkuminonit yang merupakan senyawa polifenol dan telah dilaporkan memiliki sifat anti-amiloidogenik yang merupakan suatu sifat di mana dia mampu menghambat pembentukan dari plak amiloid, kemudian juga memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan, memiliki sifat antioksidatif atau yang mampu menangkal radikal bebas, dan juga memiliki sifat neuroprotektif. Arti neuroprotektif itu sendiri merupakan neuro, artinya adalah otak atau sel saraf, sedangkan protektif artinya adalah perlindungan. Sehingga kunyit atau turmeric ini dapat melindungi otak dari kerusakan karena sifat neuroprotektif ini merupakan kemampuan suatu senyawa atau bahan tertentu yang dapat melawan atau melemahkan proses perkembangan penyakit Alzheimer tersebut, sehingga dia dapat menghambat penyakit Alzheimer dan bahkan dapat mencegah penyakit ini. Dan untuk sekedar pembanding, tahukah kamu salah satu negara yang sering menjadikan kunyit ini sebagai masakan hariannya adalah India, yang sering dijadikan dalam masakan kari. Dan tahukah kamu berdasarkan dari studi Indo-US Cross-National Dementia didapatkan bahwa insiden atau prevalensi atau jumlah penduduk India yang terkena Alzheimer ternyata lebih rendah dibandingkan dengan penduduk Amerika Serikat. Dan ini dapat dihipotesiskan bahwa dengan konsumsi kurkumin atau kunyit yang lebih banyak ternyata dapat mengurangi insiden atau dapat mencegah penyakit Alzheimer. Yuk, boleh dicoba. Yang kedua adalah daun pegagan atau Centella asiatica. Ya, kebanyakan orang penduduk sudah banyak mengenal daun pegagan ini. Daun pegagan merupakan tanaman liar yang sering ditemukan di perkebunan, di ladang, maupun di pematangan sawah. Tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari Asia tropik dan sudah menyebar ke Tiongkok, India, Jepang, dan juga di negara-negara lainnya. Secara tradisional, daun pegagan dapat dimakan mentah atau dimasak dan diminum sebagai jus atau teh herbal untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti masalah pencernaan, luka lambung, asma, dan eksim, itu suatu penyakit pada kulit. Daun pegagan juga telah dikenal memiliki sifat antioksidan atau yang dapat menangkal radikal bebas dan juga memiliki sifat antiinflamasi atau anti radang, hingga dia juga memiliki sifat neuroprotektif atau yang dapat melindungi otak dari kerusakan. Kandungan utama dalam daun pegagan adalah senyawa triterpenoid, pentasiklik, dan juga asam asiatik yang telah dilaporkan memiliki efek bagi kesehatan seperti antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, penyembuhan luka, dan juga bahkan mampu meningkatkan daya pikir dan juga memori. Hingga dari mekanisme ini daun pegagan ternyata terbukti dapat mencegah penyakit Alzheimer karena sifatnya itu adalah antioksidatif atau dapat menangkal radikal bebas, sehingga radikal bebas itu yang sifatnya toksik atau racun bagi otak dapat dikurangi. Yang ketiga adalah tanaman yang sering ditemui di dapur. Nah, itu cabai atau capsicum atau chili pepper. Cabai merupakan golongan genus capsicum dan dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu masakan. Itu tergantung pada bagaimana seseorang mengolahnya.
Menariknya, tahukah kamu cabai ini merupakan salah satu komponen dari sup pot yang merupakan masakan tradisional dari Nigeria Barat Daya yang secara tradisional merupakan suatu masakan anti penuaan atau anti aging. Dan juga tanaman ini atau masakan tradisional ini pun digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif seseorang, masyarakat tersebut, atau kemampuan berpikirnya. Kandungan utama dari cabai atau kapsikum ini adalah capsaicin, terbukti memiliki sifat anti peradangan atau anti inflamasi. Cabai ini memiliki kandungan senyawa polifenol atau flavonoid yang telah terbukti memiliki banyak khasiatnya. Capsaicin tadi merupakan kandungan utama dalam cabai memiliki sifat yang menguntungkan bagi otak kita, khususnya secara pusat karena sifat anti neurotoksiknya atau dapat menghambat pembentukan racun di otak melalui kerja antioksidatif tadi atau sebagai penangkal radikal bebas. Dan juga golongan fenolik yang terkandung di dalam cabai ternyata memiliki sifat anti amiloidogenik yang dapat menghambat pembentukan plak lebih lanjut pada penderita Alzheimer. Sehingga cabai ini ternyata mampu atau telah terbukti mampu mencegah, bahkan dapat juga dijadikan suatu terapi pada pasien-pasien dengan Alzheimer. Yang keempat adalah merungai atau daun kelor, atau istilah latinnya adalah Moringa oleifera. Merungai merupakan tanaman yang tumbuhnya sangat cepat, kemudian tahannya lama dan bahkan dapat bertahan di daerah yang sangat ekstrim panas. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari daerah subtropik maupun tropik di Asia Tenggara. Tanaman ini merupakan tanaman yang telah umum dijadikan sebagai obat-obatan di Indonesia. Bahkan biji kelor itu telah dijadikan sebagai penjernih air dalam skala yang kecil ya. Bahkan penelitian terhadap semua bagian dari daun kelor itu mulai dari batang, daun, akar dan bijinya telah dimulai sejak tahun 1980-an. Dan bahkan WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menganjurkan untuk mengkonsumsi daun kelor ini bagi bayi dan anak-anak karena perbedaan atau tingginya kandungan zat atau nutrisi dalam daun kelor. Daun kelor ini mengandung 7 kali lebih banyak vitamin C daripada jeruk, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 2 kali zat potasium pada pisang. Awalnya tanaman atau daun kelor ini diyakini berasal dari India, tapi telah menyebar ke berbagai benua seperti Afrika maupun di Asia. Banyak kandungan atau senyawa yang terkandung di dalam daun kelor tadi, seperti carotenoid, flavonoid, kemudian juga polifenol, asafenolat, alkaloid, glukosinolat, tanin maupun saponin. Sehingga daun kelor ini telah terbukti atau telah dilaporkan memiliki sifat antibakteri, anti-hiperkolesterolemia, anti-tumor, anti-diabetes, bahkan juga dapat meningkatkan daya pikir, kemudian juga anti peradangan. Pada akhirnya apa? Sehingga daun kelor ini terbukti mampu mencegah penyakit Alzheimer dengan cara menghambat kerja enzim asetilkolinesterase, sehingga dapat meningkatkan jumlah enzim asetilkolin, yang mana pada sebagian besar pasien-pasien Alzheimer itu terjadi penurunan jumlah enzim. Perlu diketahui bahwa asetilkolin memainkan peran penting dalam memori dan pembelajaran. Hingga tanaman daun kelor masuk ke dalam 10 tanaman yang dapat mencegah penyakit Alzheimer. Kelima adalah Galanthus nivalis. Dia berasal dari bahasa Yunani di mana gala itu artinya susu dan tos artinya bunga. Sedangkan nivalis itu menunjukkan suatu bentuk yang menyerupai salju karena bentuk tanaman ini seperti menyerupai salju putih. Galanthus nivalis ini sudah digunakan juga di Belgia maupun di Turki untuk obat-obat pada kelainan saraf. Salah satu senyawa yang terkandung di dalam Galanthus nivalis ini adalah galantamin yang terbukti atau dilaporkan mampu meningkatkan jumlah kadar dari enzim asetilkolin tadi. Bahkan di Eropa, Galanthus nivalis ini sudah dilisensikan untuk pengobatan penyakit Alzheimer, ditoleransi dengan baik dengan peningkatan kognitif maupun memori pada pasien-pasien dengan Alzheimer. Sehingga tanaman ini masuk ke dalam tanaman yang dapat mencegah penyakit Alzheimer karena sifatnya tadi mampu meningkatkan kadar asetilkolin di dalam darah sehingga dapat mencegah penyakit Alzheimer. Nama adalah Ginkgo biloba.
Ginkgo biloba atau dikenal dengan sebutan warna gadis merupakan golongan atau satu-satunya isi dari ginkgo biloba yang masih hidup sampai saat sekarang ini. Bahkan diperkirakan ginkgo biloba ini pohonnya itu sama dengan ukuran fosil sejak 270 tahun yang lalu. Ginkgo biloba ini merupakan pohon yang berasal dari Tiongkok, tetapi pohon ini sudah banyak diperkenalkan sejak awal sejarah manusia dan juga bahkan sekarang sudah banyak dibudidayakan juga. Ginkgo biloba pada awalnya merupakan tanaman yang digunakan sebagai sumber makanan dan juga selanjutnya digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Ginkgo biloba ini mengandung berbagai senyawa seperti terpenoid, flavonoid, biroflavonoid, dan juga asam organik serta polifenol. Ginkgo biloba ini telah masuk ke dalam daftar tanaman tradisional dalam Cina yang digunakan sebagai obat-obatan sejak ratusan tahun yang lalu. Dan ginkgo biloba ini sudah digunakan sebagai bahan dalam mengobati asma, bronkitis, TBC, untuk peningkatan memori dan juga bahkan penyakit gangguan saluran cerna atau sakit perut. Pada tahun 1960-an, ginkgo biloba ini telah digunakan di Cina untuk pengobatan saluran pernapasan, kemudian di barat untuk penyakit-penyakit pada sirkulasi. Bahkan di Iran digunakan sebagai pengobatan kelainan-kelainan memori akibat gangguan peredaran darah. Dilaporkan ekstraksi dari daun ginkgo biloba ini itu memiliki efek yang menguntungkan dalam meningkatkan metabolisme sel-sel saraf sehingga dapat bersifat sebagai neuroprotektif untuk melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Dan juga ginkgo biloba ini telah dilaporkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir dan juga kemampuan memori. Sehingga ginkgo biloba masuk ke dalam daftar obat yang dapat mencegah penyakit Alzheimer. Tanaman ini memiliki sifat yang khas yaitu bergerigi. Tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari Asia Timur dan bahkan di Amerika merupakan tanaman yang dianggap suci oleh salah satu peracik ramuan dalam sejarah Amerika, yaitu Sarah Groves. Penelitian itu ternyata tanaman Barzia serrata ini ternyata mengandung suatu enzim yaitu asetylcholinesterase huperzrin A yang merupakan salah satu penghambat dari enzim asetylcholinesterase, sehingga dalam hal ini kerjanya adalah dapat meningkatkan jumlah hormon dari asetylkolin, sehingga tanaman ini juga masuk ke dalam tanaman yang dapat mencegah penyakit Alzheimer. 8 adalah herba timi atau Thymus vulgaris, merupakan salah satu tanaman yang sebenarnya telah lama digunakan sebagai bahan pengobatan batuk atau antitusif, anti-ekspektoran. Mengingat adanya kandungan minyak atsiri dan juga kandungan dari senyawa flavonoid, maka herba timi ini ternyata memiliki efek yang menguntungkan juga terhadap sistem saraf pusat atau otak kita. Kandungan minyak di dalam daun timus ini ternyata memiliki kandungan PUFA yang cukup tinggi, sehingga kita ketahui PUFA merupakan salah satu zat yang dapat meningkatkan kerja otak, sehingga dengan kandungan ini juga serta kandungan flavonoid, sehingga disarankan juga kita bisa mengkonsumsi daun ini untuk mencegah penyakit Alzheimer. Adalah Melissa officinalis dan Rosmarinus officinalis. Dua nama yang sangat cantik itu lemon balm dan juga rosemary. Lemon balm maupun rosemary ini ternyata memiliki kandungan minyak yang terbukti dapat menghambat enzim asetylcholinesterase pada eritrosit pada hewan percobaan. Hingga dalam hal ini dapat
Alzheimer. Bisa dijadikan suplementasi, bisa dijadikan sebagai jus atau tanaman herbal lainnya. Itu tergantung bagaimana kalian mengolahnya. Ingat bahwa meskipun tanaman ini dapat mencegah penyakit Alzheimer, yang harus kita ingat adalah banyak hal yang dapat menyebabkan penyakit Alzheimer tersebut. Genetik, kemudian ada faktor risiko kelainan vaskular atau hipertensi, kelainan pembuluh darah dan sebagainya, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik seperti merokok, sedentari, atau hidup bermalas-malasan tanpa olahraga, konsumsi makanan yang tidak sehat atau yang tidak seimbang, kurang serat dan sebagainya. Tanaman ini hanya untuk dijadikan sebagai suplementasi dan bukan berarti kita dapat mencegah Alzheimer tersebut cuma dari konsumsi makanan ini. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut kita tidak terkena Alzheimer di kemudian hari. Oke, jika kalian suka video seperti ini silahkan di like, jangan lupa di subscribe. Bye people, that's all.